Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Lisna Zaida Husni, mahasiswa PPG Prajabatan Seni Budaya Universitas 11 Maret, gelombang 1 tahun 2023. Pada video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari perjalanan pendidikan nasional. Kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia sudah ada dan mulai dilaksanakan jauh sebelum kemerdekaan. Perjalanan pendidikan di Indonesia pada masa pendidikan zaman kolonial di tahun 1854, pada saat itu beberapa bupati telah menginisiasi untuk mendirikan sekolah kabupaten yang hanya diperuntukkan bagi para calon pegawai dan calon mudir. Di tahun yang sama, didirikan pula Sekolah Bumi Putra yang hanya terdiri dari 3 kelas. Pembelajaran dan pengajaran hanya diberikan sebatas membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Itu pun diperuntukkan hanya bagi rakyat yang akan menjadi pembantu usaha dan perdagangan bagi mereka. Pendidikan bagi bangsa kolonial di Indonesia dilaksanakan untuk tujuan politik. Indonesia hanya dianggap mereka sebagai objek perdagangan, sehingga rakyat biasa tidak mendapatkan hak dalam pendidikan. Selain itu, mereka juga memandang pendidikan untuk memberikan keuntungan material yang sebesar-besarnya bagi perusahaan mereka. Di samping itu, pada masa pendidikan sebelum kemerdekaan, adapun tokoh-tokoh yang berperan penting dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik di zaman kolonial. Pada 20 Mei 1908, berdiri organisasi Budi Utomo yang mengedepankan pendidikan bagi pribumi yang berprestasi namun terhambat karena biaya. Tahun 1912, Raden Ajeng Kartini memperjuangkan adanya hak yang sama bagi perempuan dalam pendidikan, dan didirikanlah sekolah di bawah Yayasan Kartini oleh Belanda yang hanya diperuntukkan untuk perempuan Jawa. Perkembangan dalam pendidikan juga banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial yang direpresentasikan sebagai haluan kolonial lunak dengan sistem pendidikan yang menekankan pada sifat intelektualitas, individualistis, dan materialistis. Oleh karenanya, pada tahun 1920 timbul kehendak perubahan dalam pendidikan dan pengajaran yang menggabungkan kesadaran budaya dan kebangkitan politik. Dan pada tahun 1922, didirikanlah Taman Siswa di Yogyakarta oleh Ki Hajar Dewantara sebagai gerbang emas adanya kemerdekaan dalam pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Pandangan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara melahirkan konsep pendidikan dengan 5 asas yang disebut sebagai Pancadharma, yaitu kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Pendidikan dan pengajaran secara barat tidak dapat dianggap buruk secara mutlak. Di samping banyak ilmu pengetahuan yang diperlukan, namun anak-anak di Indonesia perlu diberikan pendidikan kultural dan nasional yang diarahkan pada tujuan keluhuran budi sebagai manusia dengan tidak memisahkan diri dari kesatuan kemanusiaan. Oleh karenanya, perlu pengajaran sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, budaya dan adat istiadat yang tumbuh di masyarakat, dan dasar-dasar sosialnya dalam upaya menumbuhkan pendidikan keluhuran budi tersebut, dimulai dari 3 alam pendidikan manusia yang disebut sebagai tri pusat pendidikan, yaitu alam keluarga, alam pendidikan, dan alam masyarakat. Pendidikan dan pengajaran tersebut dilaksanakan dengan menerapkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Oleh karenanya, sebagai pendidik, perlu untuk menerapkan trilogi kepemimpinan dalam pelaksanaan pembelajarannya, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, serta dengan menerapkan sistem among, berhamba pada anak, dan mengedepankan budi pekerti. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan sampai saat ini, di mana
Adanya kesetaraan gender atau hak yang sama bagi setiap orang dalam pendidikan, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi peserta didik dalam mengembangkan potensi, kecakapan, serta bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, adanya pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta pelaksanaan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Sebagai seorang pendidik, kita dituntut untuk mampu memahami kodrat alamiah peserta didik sebagai manusia yang memiliki potensi dan bakatnya masing-masing, dan mendidik serta mengajarkan nilai-nilai keluhuran budi serta ilmu pengetahuan dalam upaya mengembangkan peserta didik. Demikian tadi demonstrasi kontekstual dari perjalanan pendidikan nasional. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.